Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan, ibu ini ternyata hamil di luar kandungan. Loh, kok bisa ya dok? Emangnya hamil di luar kandungan itu ada ya? Jadi, proses kehamilan itu tidak tiba-tiba hamil mulai di dalam rongga rahim. Nah, untuk mengetahui proses kehamilannya, Anda bisa lihat di video kami sebelumnya. Jadi, kehamilan itu mulainya dari tuba, saluran telur. Kemudian baru dia akan dengan gerakan kontraksi dan gerakan dari bulu-bulu getarnya yang di dalam tuba, kehamilan itu akan berpindah menuju ke rongga rahim dan kemudian akan terjadi implantasi. Jadi menanamkan kehamilan itu ke dalam endometrium. Ini nih yang disebut lapisan endometrium. Bila terjadi gangguan dari proses perpindahan dari mulai dari fertilisasi atau pembuahan menuju implantasi, maka terjadilah kehamilan di luar kandungan. Artinya kehamilannya tidak di dalam rongga rahim. Kehamilan di luar kandungan ada bermacam-macam. Tetapi dari semua macam ini, yang paling sering terjadi adalah kehamilan di tuba, kehamilan di saluran telur. Tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi kehamilan-kehamilan di tempat yang lain. Misalnya di dalam mulut rahim, di dalam ovarium atau indung telur, ataupun bahkan bisa terjadi kehamilan di dalam perut itu sendiri, rongga perut itu sendiri. Kok bisa hamil di luar kandungan sih dok? Emang penyebabnya apa ya? Penyebab dari kehamilan di luar kandungan bisa karena dua faktor. Satu adalah faktor mekanis, dua adalah faktor fungsional. Yang faktor mekanis itu adalah bila terjadi adanya sumbatan baik sebagian maupun seluruh dari saluran telur ini atau tuba ini. Sedangkan faktor fungsional adalah kalau fungsi dari salah satu rambut getar dan kontraksinya dari saluran tuba ini berkurang. Faktor-faktor risiko yang mempermudah terjadinya kehamilan di luar kandungan adalah pasien pernah operasi kandungan. Yang dimaksud operasi kandungan di sini bukan operasi melahirkan ya, operasi kandungan, organ reproduksinya. Kemudian paparan hormon progesteron, riwayat infeksi organ reproduksi, merokok, baik itu pasif maupun aktif, dan penggunaan pembersih vagina. Jadi solusinya gimana ya dok? Solusi dari kehamilan di luar kandungan ini adalah operasi. Nah, tanyakan dan berkonsultasilah kepada dokter Anda apakah di tempatnya bekerja ada fasilitas laparoskopi atau tidak. Kalau tidak,
maka operasinya adalah operasi yang biasa yang dibelah-belah itu. Tetapi kalau misalnya ada fasilitas laparoskopi, laparoskopi ini lebih dianjurkan untuk dilakukan. Apakah tidak ada alternatif lain selain operasi? Sebenarnya kalau ibu memenuhi kriteria tertentu, kita bisa gunakan obat yang namanya metotrexat. Tetapi obat itu di Indonesia sangat susah untuk didapatkan. Jadi sarannya bagaimana, Dok? Kembali lagi, kalau sarannya sih operasi. Nah, ibu mesti bertanya, kalau bisa operasinya laparoskopi, jangan operasi yang biasa. Apa beda dengan operasi biasa, Dok, dengan laparoskopi? Jadi, kalau operasi biasa itu, operasi yang dibelah-belah seperti biasa itu, Bu. Kalau operasi dengan laparoskopi, ibu operasi dengan luka yang sangat kecil, bisa 1 lubang, bisa 3 lubang, bisa 4 lubang, bahkan kalau sekarang kita bisa tanpa lubang. Jadi kalau tidak mau operasi gimana, Dok? Kehamilan di luar kandungan biasanya terdiagnosa setelah dia pecah. Tetapi bila terdiagnosa sebelum pecah seperti ibu ini, maka kalau misalnya nanti kehamilan di luar kandungannya ini pecah, akan menyebabkan perdarahan di dalam perutnya ibu. Jadi perdarahannya tidak kelihatan keluar banyak, tetapi sebenarnya yang di dalam perutnya ibu banyak. Benar nggak sih, Dok? Teman saya itu sebelumnya ada yang hamilnya di luar kandungan, satu lagi di dalam kandungan. Itu bagaimana ya, Dok? Kehamilan ektopik heterotipik adalah suatu kehamilan ganda dengan tempat yang berbeda. Jadi misalnya, satu di tuba, satu di rongga rahim, satu di tuba kanan, satu di tuba kiri. Itu bisa saja terjadi, Bu. Kehamilan di luar kandungan 95% terjadi kehamilan di tuba. Nah, oleh karena itu, untuk kehamilan di rongga perut dan kehamilan di mulut rahim, nanti akan kami bikinkan video sendiri ya, Bu. Oh gitu ya, Dok. Ya udah, saya pilih laparoskopi aja.